Assalamualaikum Fat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya sholat di masjid. Cuman ketika imam baca Al-Fatihah, dia tidak baca Bismillah, Fat. Itu gimana, Fat? Jadi langsung alhamdulillah. Langsung Alhamdulillah. Nggak pakai bismillah. Bismillah, insyaallah. Berarti tiba-tiba langsung alhamdulillah, kemudian surat yang lain juga langsung baca suratnya gitu. Iya. Ya, untuk permasalahan bismillah di dalam sholat, memang kalau kita lihat dari pendapat para ulama itu ada sekitar 3 pendapat memang. Kurang lebih ada 3 pendapat. Ada yang pendapat menyebutkan baca secara jahriyah. Ini yang biasa dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullah Syafi'iyah. Karena ketika Anda mendengarkan sebuah majlis dengan Syekh Akram Bukhari, beliau menyebutkan karena beliau dengan mengikuti qiraahnya Ibnu Katsir. Qiraah Ibnu Katsir itu memasukkan bismillah dalam ayat pertamanya dalam Fatihah, maka dibaca jahar. Kemudian pendapat kedua menyebutkan bahwa bismillah dibaca tapi sir. Emang ini kebanyakan hadis yang dikabarkan oleh Anas bin Malik, dikabarkan oleh Aisyah ataupun Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul memulai langsung dengan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di sana langsung memulai dengan alhamdulillahirabbil alamin tanpa terdengar lafaz bismillahnya ataupun surat al-iftitahnya, doa al-iftitahnya. Langsung alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini benar maka dibaca juga tapi sir. Ada yang menyebutkan yang ketiga ini sama sekali tidak dibaca. Karena dia bukan bagian dari Al-Quran, bukan bagian dari Al-Fatihah, maka tidak wajib untuk dibaca. Kalau seandainya dia mau baca silakan, mau enggak juga silakan. Tapi dia enggak wajib dibaca. Maka ketika enggak wajib dibaca dan juga maka tidak wajib dan tidak perlu untuk dijaharkan. Enggak perlu untuk dijaharkan. Dari pendapat-pendapat ini yang ada, wallahu a'lam itu lebih kuat sebenarnya pendapat yang kedua. Karena ini sesuai juga dengan qiraah kita yang kita pakai. Karena kita bukan pakai seperti Imam Syafi'i, qiraahnya Ibnu Katsir. Qiraah Ibnu Katsir menyebutkan bahwa itu adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Dan nanti ada qiraah yang lainnya juga kalau seperti Hamzah kalau salah, juga qiraahnya menyebutkan bismillah itu bagian dari Al-Fatihah. Tapi qiraah yang lainnya itu kebanyakan jumhur qiraah menyebutkan bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah. Tapi tetap dibaca secara sir. Tetap dibaca tapi secara sir. Sir itu baca yang pelan, dia dirinya saja yang mendengar bacaan tersebut. Jadi orang yang membaca demikian nggak apa-apa. Jadi kalau seandainya ada imam membaca tanpa bismillah nggak apa-apa, karena itu pendapat juga yang lebih kuat. Dan kalau seandainya pun misalkan dia mengikuti Imam Syafi'i membaca bismillah juga nggak masalah, karena itu tidak membahayakan kepada sholatnya, dia tetap sholatnya itu sah. Karena dia Al-Fatihah tersebut tetap dibaca sebetulnya, tapi secara sir saja, secara pelan saja. Jadi yang pendapat yang ketiga nggak dibaca sama sekali, boleh juga itu. Iya. Polisi enggak juga sih. Soalnya bismillah itu disebutkan oleh para ulama itu ayat mustaqillah, ayat yang sendiri. Setiap dalam surat itu ada ayat sendiri, itu maksudnya bismillahirrahmanirrahim. Di setiap surat. Di surat Al-Fatihah, di surat Al-Baqarah, di Al-Imran, semuanya kecuali di surat At-Taubah saja. Atau Al-Bara'ah. Nah, itu memang enggak ada bismillah sama sekali. Tapi soal yang lainnya itu ada. Maka ketika itu dimasukkan juga digandengkan dengan surat, maka lebih baiknya tetap dibaca. Enggak sama sekali ditinggalkan begitu saja. Tetap dibaca tapi baca dengan baca sir. Dan dia dibaca di awal surat. Di awal surat. Karena fungsinya ketika disebutkan ayat mustaqil karena membedakan antara satu surat dengan surat yang lain. Surat Al-Fatihah dengan surat Al-Baqarah misalkan, atau surat Al-Lahab dengan surat Al-Ikhlas. Gitu. Tapi dibedakan Ustaz ya. Ininya maksudnya kadang ada yang baca langsung itu saat jadi diwasolkan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin gitu. Jadi boleh diwasolkan asalkan dia membaca akhirnya dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Ya, apa gitu gimana? Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Boleh. Boleh ada. Boleh. Kan dia baca hi-nya kan? Iya. Ar-Rahmanir Rahim. Karena
Ada alif lam, alhamdu, berarti milham. Bisa. Boleh. Maka yang lebih bagus sebenarnya dipisahkan saja udah. Dipisahkan ta'awudnya bismillah dengan baca suratnya. Tapi kalau kita mau lanjut wajib baca akhirnya. Sama juga nih ketika kita baca Al-Ikhlas, kan sering baca Al-Ikhlas cepat kan? Nah, baca akhirnya qul huwallahu ahadu nillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.